Dia tuh bunyi gitu suaranya. Nah aku lihat nih, aku deketin. Dia kayak ngasih tahu jenisnya tuh kayak hati sapi yang banyak darahnya gitu. Dan itu di situ aku teriak di meja aku muntah. Dan senyatanya yang suami aku lihat, aku tuh nggak tidur. Tapi aku begini, terus begini. Jadi apa yang di perut aku ambil terus aku makan. Pas aku sadar perut aku sakit, besoknya di USG, janin aku udah hancur. Janinnya hancur? Iya. Cuman kesisa tangan doang. Tangan dengan jari kecil-kecil yang 5 gitu. Sebenarnya ada apa sih gitu kok sampai orang kok kalau emang bener aku dikerjain kok sampai sebegininya gitu loh. Salah aku di mana, salah ibu di mana gitu loh, sampai sejahat ini gitu loh orang. Selamat malam para Lang dan Angel Saset, apa kabar semua? Kembali lagi bersama gue Ivan Haryo di sini. Semoga buat kalian yang nonton semua sehat selalu dan rezekinya lancar-lancar selalu ya guys. Nah ngomongin tentang rezeki nih guys, belakangan ini mungkin kalian sering banget denger ya fenomena yang menghantui gitu ya warga Indonesia, khususnya di Jakarta gitu ya, yaitu fenomena kerasnya persaingan di dunia kerja. Ada yang mencoba kerja sama perusahaan orang dan juga sekarang mulai banyak tuh pada mulai bikin bisnis baru. Nah, gimana kalau persaingan kerjanya bukan sama orang doang, tapi sama yang tak kasat mata? Nah, inilah yang terjadi sama narasumber gua pada malam ini. Langsung aja kita sapa guys. Halo, selamat malam. Teh Maya, terima kasih sudah datang di RJ5. Nah, jadi katanya itu udah punya usaha lama gitu ya di rumahnya? Iya, udah punya usaha itu cukup lumayan lama. Terus tuh harus berhenti dulu dan harus udah nggak usaha lagi karena adanya teror kiriman santet dari tetangga itu. Usahanya usaha apa tuh, Teh? Usahanya tuh sembako kecil-kecilan sama warung makan biasa aja. Oh, dan itu udah berjalan berapa tahun? Bukan tahun sih Mas, jadi usahanya tuh udah cukup lumayan lama, sekitar 6 bulan, 7 bulan. Oh. Jadi sebelum ada konveksi ini, itu aman-aman aja sih. Pas dia masuk baru hancur semuanya, sampai ibu sakit akhirnya. Nah, terus tadi ngomongin konveksi, berarti si perusahaan konveksi itu baru datang di situ? Baru banget datang. Nah, setelah datang terjadi fenomena yang cukup aneh gitu Iya, ya? betul sekali. Nah, kalau boleh tahu, teror apa gitu yang paling serem atau yang nggak bisa dilupain sama Teh Maya sama keluarga? Nggak bisa dilupain tuh, kalau aku sendiri pribadi ya, itu pas hamil 4 bulan itu harus merelakan janin aku yang emang pas udah di USG hancur lebur. Maksudnya hancur lebur? Hancurnya tuh, jadi mimpi aku tuh, aku ketemu sosok orang tuh gede, tinggi gitu, kayak semacam kuntilanak, cuman gede. Dia tuh kayak lagi makan sesuatu, Bang. Sesuatu itu pas aku lihat itu jenisnya tuh kayak hati sapi yang gede banget gitu, berlumuran darah. Pas aku sadar perut aku sakit, besoknya di USG, janin aku udah hancur. Janinnya hancur? Iya. Cuman kesisa tangan doang. Tangan dengan jari kecil-kecil yang 5 gitu. Itu sih yang nggak bisa dilupain. Berarti harus digugurkan pada saat itu? Dikuret. Dibersihkan. Padahal nggak melakukan aktivitas yang ekstrim atau apa? Enggak. Karena kategori janin aku tuh cukup kuat, Mas. Sampai anak kedua itu nggak pernah ada keluhan apa-apa. Nah pas anak ketiga itu, ya udah hancur begitu aja. Jadi kayak percaya nggak percaya sih pada saat itu ngalaminnya. Oke, dan katanya juga banyak terjadi teror serangga-serangga gitu ya? Iya banyak. Ada jenisnya tuh kayak lipan itu gede banget. Lipan. Terus ada apa sih kayak luwek katanya itu yang kalau disentuh tuh dia kayak ngelingkar gitu, itu gede banget. Ada kalajengking juga. Jengking? Cuman setelah kita mau bersihin ya, dia udah nggak ada. Jadi kayak hilang aja udah. Dan itu terjadi di tempat usahanya?
Iya, di rumah, karena kan usahanya di rumah. Oke, ditahan dulu Teh Mai, ini kayaknya Iya. bakal seru banget ceritanya ya. Iya. Ya buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita horor, jangan lu pendem sendiri ya. Bisa banget nih cerita kalian kita undang di podcast RJ5. Kirim aja langsung cerita kalian di sini. Siapa tahu bisa masuk di Om Mamat season 5. So langsung aja nggak usah lama-lama lagi. Berikut adalah ceritanya. Nah, kalau dari RJ5 ceritanya nggak ada yang kita tambah-tambahin atau setting-setting ya guys. Nah, temanya boleh ceritain awal mula kisahnya seperti apa ya? Jadi awal mula kisahnya tuh, saya tuh tinggal di daerah itu tuh udah cukup lumayan lama, Mas Ivan. Dari kecil sampai berumah tangga tuh tinggal di daerah situ gitu. Sampai pada akhirnya dari ibu punya rumah sampai nggak punya rumah, akhirnya ngikut aku ngontrak. Itu tuh udah ibaratnya udah lama banget lah. Nah, ada satu ketika aku ngontrak di lokasi yang emang padat nih penduduknya. Banyak gitu loh, kiri kanan depan belakang. Terus udah gitu juga rumahnya kategorinya tuh terbilang gede karena rumahnya itu kontrakan bangunan lama. Cuman di depannya tuh ada teras yang lumayan besar, terus ada 3 kamar, ruang tamu sama ruang makan, dapur, kamar mandi. Nah, ketiga kamar itu, kamar yang nomor 2 itu diisi sama ibu aku. Kamar yang ketiga aku yang isi. Nah, yang pertama ini kan kosong tadiannya kan. Nah, si ibu nih ngomong ke aku, dia bilang mau usaha. Usaha apa Bu? Aku bilang kan, usaha ini aja deh Mei, jajanan anak-anak awalnya. Karena kan anak-anak aku masih kecil-kecil nih, banyak temennya gitu, main ke rumah jajanan anak-anak aja gitu. Oh ya udah kalau ibu mau usaha jajanan anak-anak gitu, tapi Mei masih tetap kerja ya gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu, buka nih jajanan anak-anak nih. Ini berarti masih di daerah Jakarta Selatan? Iya, ya? Jakarta Selatan gitu kan. Terus udah buka, rame, ada tetangga dia yang nyeletuk. Kan ibu aku dipanggilnya nenek nih karena udah tua nih, usianya udah 78 tahun Mas Ivan. Nek, kok jualannya jualan jajanan anak-anak aja sih gitu, kenapa nggak sembako aja dulu gitu kan, kecil-kecil aja deh nggak apa-apa, masa iya saya mau masak mie, mau makan mie harus beli di luar, kalau di Nek deket kan saya belinya di Nek aja gitu. Akhirnya ibu ngomong lagi nih, Mei kayak ada yang ngomong, Mei siapa? Iya ada tetangga sini bilang kita buka sembako aja kecil-kecilan, dia bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa Bu gitu, ya udah deh buka sembako besok anterin belanja ya gitu. Antar belanja sembako, udah keisi nih warungnya. Nah, ibu nih juga tipe orang yang udah tua tuh tapi masih giat gitu loh nyari kerja gitu ya, gitu. Orangnya tuh nggak pengen diem aja gitu loh. Sampai ibu bilang, gua bukan nasi uduk aja kali juga ya gitu kan, sarapan pagi nih lumayan nih anak-anak sekolah gitu, anak-anak orang-orang kerja kantor juga banyak nih Mei yang beli. Ya udah terserah gitu, yang penting ibu nggak capek gitu kan. Iya enggak kok, nggak capek. Udah nih akhirnya buka usaha nasi uduk juga. Sambil berjalannya tiba-tiba kita kedatangan tetangga baru nih Mas Ivan, orang baru pindahan. Oke, setelah berapa lama? Setelah jalan 2 bulanan itu ada tetangga baru, orang dari kategorinya tuh kayak orang Jawa lah ibaratnya. Nah dia tuh ngontrak di situ awalnya. Dia buka konveksi kerudung sama baju gamis. Nah terus perkenalan lah, istrinya datang nih ke rumah, jajan anaknya gitu segala macem. Terus pas udah jajan gitu, dia cerita nih, aku tinggal di situ Bu, gitu kan. Nanti ada beberapa karyawan dari suamiku yang tinggal di situ, mungkin nanti bisa jajannya di ibu nih, dia bilang gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, kata ibu gitu. Ya gue mah emang jajannya kayak gini, iya gitu. Awalnya nih karyawannya 3, terus nambah lagi 2, 5 nih Mas Ivan. Karena konveksinya itu? Iya, di konveksinya itu. Mainlah nih ke rumah ibu, ke warung, pas main, dia bilang gini, Nenek kan kalau pagi kan jualan nasi uduk nih. Kalau misalnya siang, sore, malam saya makan di sini gimana? Gitu dia bilang. Nah terus ibu bilang, oh ya udah kalau emang lo mau makan di sini ya nggak masalah. Tapi gue bukan warung makan ya yang menyediakan berbagai jenis makanan lah ibarat katanya.
Gua masak ini ya kalau lu mau ya silakan gitu kan. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Nek, Indomie juga nggak apa-apa gitu. Oh ya udah kalau emang mau gitu. Sampai pada akhirnya nambah lagi sampai 20 karyawan di konveksi itu. Berarti lumayan besar ya? Konveksinya sih nggak begitu besar, cuman mungkin banyak yang order kali ya. Jadi tuh emang kerudung tuh waktu itu tuh lagi marak-maraknya kerudung pasmina kalau nggak salah tuh. Nah, singkat cerita udah 20 orangan gitu, 19 orangnya ini makan di rumah nih Mas Ivan. Makan di rumah sampai ibu tuh tembus omset setiap hari Sabtu itu 6-7 juta. Itu cuman dari makan sama jajan aja ya, kayak rokok-rokok gitu. Dan nih seneng kan, nah dapat berjalan sebulan kemudian, ibu jatuh sakit. Awalnya sih ibu kayak pusing biasa. Kita bawa ke rumah sakit, klinik dekat rumah itu bilangnya ibu nih vertigo, katanya gitu. Ibu vertigo, jadi ibu harus banyak istirahat, jangan kecapean. Karena di usia ibu ini kalau kecapean ya pasti timbulnya begini, tekanan darahnya tinggi gitu kan. Awalnya nggak mikir apa-apa karena kan ibu juga kerja sendiri kan. Iya betul. Sedangkan pelanggannya banyak gitu kan. Nah gitu. Pokoknya dari 20 orang itu yang makan di rumah cuman 19 orang. Satu orangnya itu karyawan konveksi memang, tapi dia itu adik iparnya yang punya konveksi itu. Jadi dia makannya di rumahnya sendiri. Udah nih ceritanya. Dapat seminggu lagi asal buka warung itu, asal udah nerima uang nih, ibu sakit lagi nih. Sakit lagi gitu. Jadi kita berobat bolak-balik lah ke rumah sakit tuh, setiap seminggu sekali tuh pasti berobat ke rumah sakit. Sampai pada akhirnya ibu ini sakit yang udah nggak bangun-bangun nih Mas Ivan. Jadi dia disuruh bangun nggak bisa. Badannya dia tuh semuanya tuh basah gitu, kayak orang keringetan, tapi dia ngerasa menggigil gitu loh. Apa ini ibu masuk angin ya? Saya pikir gitu kan. Dikerokin nggak merah. Ya udahlah, akhirnya terus dikasih minum obat. Nah, malamnya itu suami tuh mimpi. Jadi antara mimpi sama enggak, tapi suami tuh bisa ngelihat aku tuh lagi tidur sama anak-anak gitu. Mimpi ada sosok suami istri masuk ke kamar, tapi badannya tuh buaya, kepalanya manusia. Suami istri itu siapa? Nah, si suami aku ini nggak cerita dianya itu siapa. Cuman dia lihat itu sosoknya tuh suami istri masuk ke kamar, badannya tuh buaya, kepalanya tuh manusia, dan itu senyum. Dan di situ suami pas bangun kaget. Besoknya cerita nih ke aku. Dia bilang gini, "Mah, semalam ayah ngimpi apaan? Ngimpi ada kayak buaya masuk ke rumah, ke kamar kita mah," gitu kan. "Masa sih ya?" "Iya," kata dia ngomong gitu. Nah aku pikir kan cuma mimpi biasa, Mas Ivan, namanya mimpi bunga tidur kan, yang nggak aku ambil pusing lah gitu. Pas keesokan harinya ibu nih sakit makinan parah. Terus udah gitu pertama tuh anak aku nemuin modelnya kayak kalajengking, gede, tapi dia teriak-teriak nih dekat kulkas. Terus dia bilang, mama ini apa? Pas aku lihat kalajengking. Kalajengking gede? Gede, kalajengkingnya gede. Itu kan rumah aku kan ruang lingkupnya kan tetangganya padat. Kalau kalajengking itu kan biasanya kan ada di kebun-kebun gitu kan. Nah itu kan jauh dari kategori kebun, bahkan pohonan aja nggak ada gitu loh kalau bukan pohonan kita sendiri yang nanem gitu kan. Pas ngeliat itu sempet shock awalnya. Pas mau disapu, aku baru mau ambil sapu, udah nggak ada. Udah hilang. Terus udah gitu anak aku nih mendadak nih yang dua nih, tangannya tuh melunting-melunting sampai ke muka-muka, itu isinya nanah. Aku bawa ke rumah sakit, katanya dokter bilang itu katanya kena virus flu Singapura, katanya dia ngomong gitu. Jadi harus pakai salep aja sama mandinya pakai obat tertentu, dia bilang. Saat itu anak Temayu umur berapa? Yang satu itu baru kelas 3, yang satu kelas 2. Oh, udah lumayan gede ya? Nah udah saya kayak gitu, ini kayak aneh gitu loh. Ya udah, aku tanya nih ibu awalnya, ibu apa yang dirasa gitu. Ibu tuh nggak ngomong apa-apa, jadi cuman ngasih tahu dia sakitnya di sini gitu, cuman begini doang. Udah bawa ke rumah sakit. Rumah sakitnya tuh daerah Jakarta Selatan juga. Pas dibawa itu ke rumah sakit,
Nah dokter bilang, ibu maaf, ini ibunya ginjalnya bergeser. Dokter bilang kayak gitu. Ginjal geser? Iya, aku yang namanya orang awam ya, Mas Ivan tuh aku bingung. Kok bisa ya ginjal geser gitu? Iya ini ginjalnya bergeser gitu. Ini ibunya. Kalau nggak nanti minggu depan balik lagi aja. Ini saya kasih obat dulu deh buat minum di rumah gitu kan. Buat antisipasi nih ibunya biar nggak ada apa-apa gitu di rumah. Karena posisi ibu kan pas di rumah sakit tuh juga muntah-muntah terus tuh. Kayak orang sakit mah yang udah parah banget gitu. Kata dokter kenapa kok bisa sampai kayak gitu? Nah itu dokter bilang nanti di seminggu kemudian dicek ke sini lagi aja untuk kepastian lebih lanjutnya. Dia bilang gitu. Akhirnya kita pulang tuh dari rumah sakit. Nah, akhirnya suami bilang, ya udah mah ibu kita bawa berobat ke tempat lain aja gitu. Pada saat itu ada yang katanya orang bisa nyembuhin di daerah Depok Beji. Akhirnya ke situlah dateng. Pertama kali datang ke situ bawa ibu, pas ibu diperiksa, itu kan aku belum cerita apa-apa sama yang ngobatin kan. Jadi pas ibu dipegang dengkulnya, terus posisi orang yang nyembuhinnya juga matanya tuh merem gitu, tapi dia bilang gini, ini ibu sakitnya dikerjain orang. Tapi posisinya matanya merem. Ini ibu di rumah jualan ya sembako, makanan, ini banyak yang makan di warung ibu kan, ini ada yang sirik sama ibu katanya. Ibu siapa namanya? Saya dibilang gitu. Terus aku bilang, Maya, nih ibu Maya. Kalau mau tahu orangnya, ibu kalau ngelempar batu itu kejauhan, tapi kalau ibu buang ludah itu kedekatan. Jadi kategorinya tuh orang terdekat, ibarat katanya yang ngerjain. Dari situ aku bingung, kok bisa ya orang sejahat itu gitu. Awalnya nih nggak percaya nih, masih kayak nggak ini bukan dikerjain orang, ini sakit medis kok gitu. Terus udah ini nanti kamu pulang ini bawa minyak, ini minyaknya buat dipel, semua sudut rumah dipel katanya. Nanti kalau setelah dipel ada kejadian apa-apa ya udah, memang itu senyatanya yang ada di rumah kamu, dia bilang. Pada saat itu udah tuh Mas Ivan. Tapi kondisi ibu saat itu benar-benar udah nggak bisa ngomong gitu? Nggak bisa ngomong sama sekali, nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan. Jadi kakinya tuh benar-benar kayak udah kaku. Tapi posisi ibu tuh mukanya udah pucat, terus selalu keringetan gitu loh. Keringet terus, tapi dia tuh ngerasa dia tuh menggigil. Dia tuh dingin gitu rasanya. Akhirnya udah pulang dari Depok, ibu ditaruh dulu nih di rumah kakak. Nah, aku sama suami pulang buat bersihin rumah pakai minyak yang dari orang pintar itu kan. Nah, pas aku jalan mau pulang ke rumah, nah di konveksi itu kan yang ada yang tinggal sama si konveksi itu orang tuanya dari si istrinya ini kan. Tiba-tiba dia ada di depan rumahnya, terus tangannya nih begini, terus nanya sama aku, ngomong gini, kamu udah selesai berobatnya? Aku dibilang gitu. Lah aku lihat-lihatan sama suami, kok ini orang tahu ya aku pulang berobat. Aku baru mau ngomong, suami langsung narik tangan. Terus kata suami, udah nggak usah digubris, biarin aja. Kita fokus aja ngurusin rumah, kasihan ibu gitu. Akhirnya malam itu tuh ngepel tuh Mas Ivan, itu sekitar jam 12-an ke atas lah itu ngepel. Setiap kita ngepel itu selalu ada suara yang aneh di rumah itu. Entah itu ada suara orang teriak di kuping, entah itu ada suara orang minta tolong di kuping, terus ada orang ngomong ampun tuh di kuping. Sampai udah semuanya udah bersih. Nah rumah aku yang tadinya aku ngelihatnya tuh gelap, kusam, setelah dibersihin itu aku ngeliat agak terang sedikit rumah aku. Jadi kelihatan rumah lah gitu, nggak kelihatan kumuh banget lah ibaratnya. Akhirnya ibu kita bawa pulang, kita di rumah tuh kata Pak yang ngobatin ini kan harus banyak-banyak istighfar sama ngaji kan. Di rumah ibu di ngajiin, sampai rumah tidur tuh nggak ada kejadian apa-apa lagi. Nah keesokan harinya dapat 2-3 hari. Suami aku kan kerja, waktu itu kan masih jadi kurir paket nih Mas Ivan. Kan kalau Harbolnas tuh dia selalu pulangnya larut malam kan, karena paketnya ya. Banyak kayak event gitu kan paketnya banyak. Nah dia bilang, mah nanti ayah pulang sekitar jam 1-an ya, dia bilang gitu.
Emang ayah mau kemana? Paket lagi banyak gitu, pintu nggak usah dikunci. Dia bilang gitu. Oh ya udah nih akhirnya. Nah pikir aku kan sambil nunggu suami pulang, masak mie dulu lah gitu kan. Pengen masak mie nih gitu. Akhirnya ke dapur nih masak mie. Nah kamar mandi sama dapur itu kan searah nih Mas Ivan. Jadi cuman lurus doang gitu kan. Nah pas kamar mandi sama dapur searah itu aku lagi masak mie. Nah di tembok deretan sama kompor itu kan ada jendela kecil banget deh. Cuman buat ventilasi udara kalau kita masak aja biar keluar hawanya kan. Oke. Nah pertama aku dengar suara orang nangis. Nangis tuh sedih banget gitu nangisnya. Tapi aku nggak gubris. Dari arah? Dari arah luar. Aku nggak gubris, terus aja ngiris sawi gitu kan, ngiris cabai gitu. Lama-lama pas lagi masak mie gini, ada depan sama jendela. Nah di jendela itu tiba-tiba setengah itu ada bagian rambut yang kelihatan. Terus aku tegesin kan, wah ini apaan ya gitu. Aku tegesin, nah rambut ini tiba-tiba menuhin area jendela itu. Dan ternyata yang aku lihat itu sosok perempuan di jendela itu. Pas banget, sekotak itu tuh jendela, itu isinya cuma muka perempuan doang. Itu matanya gede, merah, senyumnya sampai sini, terus dia tuh ketawa. Aku langsung lari ke kamar nggak jadi masak mie. Langsung masuk ke kamar itu. Segede jendela? Iya, pokoknya penuh di jendela itu penuh mukanya dia. Jadi aku sama dia tuh hadap-hadapan. Senyata itu temanya? Iya, senyata itu. Itu langsung aku lempar, aku masuk ke kamar, udah nggak tahu udah tuh mie jadinya kayak apa nggak tahu kan. Nggak lama suami pulang, itu dia bilang, ini rumah panas banget sih gitu kan. Mama masak mie didiamin aja. Itu udah nggak bisa ngomong apa-apa. Udah gemeteran aja gitu karena tatap-tatapan Mas Ivan. Itu kompor masih nyala tuh? Masih nyala. Waduh. Itu masih nyala, untungnya apinya kecil. Terus aku cerita, enggak, Ma itu kayaknya Mama halusinasi aja. Suami ini orangnya kan nggak pernah yang langsung ambil mentah cerita aku gitu kan. Enggak, itu Mama halusinasi aja, capek gitu. Udahlah akhirnya itu udah nggak pengen lagi nih masak mie. Kayak dia mau mie goreng juga kan? Kayaknya sih. Baunya enak kan? Udah tuh akhirnya dapet beberapa hari ke depan lagi. Anak aku sakitnya mulai agak sembuh nih, cuman lukanya masih membekas kan. Terus dia bilang kan, aku nggak mau sekolah deh mah gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Nah si ibu nih sakitnya nggak kunjung-kunjung sembuh nih. Asal kita lihat ibu tuh posisinya tuh badannya udah lepek, rambutnya udah lepek kayak orang abis disiram air aja gitu. Terus aku tanya, ibu apa yang dirasa gitu. Dia tuh nggak pernah ngomong. Pokoknya kalau yang dirasa di pala dia bilang di pala. Dia tuh cuma bilang gini doang. Gini, ibu dingin, ya udah selimutin kan. Udah tuh nggak kejadian apa-apa lagi. Besokannya suami bilang lagi, Mah ini ayah kayaknya bakalan lembur lagi. Mama nggak apa-apa katanya, sendirian di rumah nggak apa-apa gitu kan. Nanti kalau misalnya ada apa-apa bilang ya Mah gitu. Oh iya gitu. Udah singkat cerita, udah malam nih suami pulang. Aku mendengar Mas Ivan itu suami aku pulang. Suara motornya, suara batuknya itu aku jelas banget dengar. Oh ayah udah pulang. Aku nggak bangun pada saat itu. Aku nggak bangun, aku diam aja. Ya udah tuh suami masuk ke dalam. Terus tiba-tiba aku ngerasa suami aku tuh meluk aku dari belakang. Tapi posisi meluknya itu kayak orang narik perut gini loh, kayak orang ngecengkram. Iya, ngecengkram perut gitu. Terus aku dalam hati ngebatin, oh ini kenapa ya orang gitu. Aku nggak nanya, ya kenapa sih nggak nanya begitu. Cuman aku diem aja, terus dia ngelus lagi perut aku. Adalah sekian menit, tiba-tiba aku denger lagi suara suami aku pulang, motornya. Terus dia masuk, mah, posisinya itu tangan masih di perut. Terus aku bingung itu siapa yang ada di belakang aku pada saat itu. Aku udah gak sadar lagi tuh pada saat itu. Pas aku sadar, aku bilang, ayah tadi pulang. Enggak, ayah baru pulang. Tadi ayah megang perut mama. Enggak, ayah baru pulang sekarang. Udah nih, aku gak ambil pusing, tapi di situ perut aku mules. Itu sakit banget. Aku pikir biasa aja gitu kan, biasa aja. Nah, pas besoknya aku tidur. Itu lagi hamil teh?
Itu aku belum tahu aku hamil. Belum tahu. Belum tahu aku hamil. Nah pas besoknya aku tidur lagi, malamnya aku ngimpi. Di mimpi aku ketemu sosok yang gede, tinggi. Sosoknya itu kayak perempuan. Ada di sudut rumah. Itu dia lagi jongkok, tapi jongkoknya dia tuh tinggi banget, hampir menuhin satu Plafon. sudut, satu plafon itu, satu sudut gitu. Dia tuh bunyi gitu suaranya di mimpi aku. Nah aku lihat nih, aku deketin, dia kayak ngasih tahu jenisnya tuh kayak hati sapi yang banyak darahnya gitu. Di mulutnya dia juga banyak darahnya. Dan itu di situ aku teriak di mimpi aku muntah. Dan senyatanya yang suami aku lihat, aku tuh nggak tidur. Tapi aku begini, terus begini. Itu sampai ditabok aku sama suami aku. Jadi apa yang di perut aku ambil terus aku makan. Kayak meragain gitu. Iya, begini. Tapi posisinya merem, begini. Terus sampai ditabok sama suami aku. Besoknya aku ke bidan. Kata bidan ternyata aku kandungannya udah masuk usia 16 minggu. Udah 4 bulan berarti ya? 4 bulan. Terus kata bidan, ini flek nggak Mai? Flek Bu, ke rumah sakit aja. Gitu. Akhirnya hari itu aku ke rumah sakit, pas di USG di rumah sakit, itu janinnya udah hancur. Dan dokter juga nyalahin Mas Ivan. Dia bilangnya, apa aku minum minuman keras, terus apa aku minum jamu, atau aku minum obat, karena posisi janin 4 bulan itu kan sudah bentuk manusia kan. Udah senyatanya tuh udah bentuk manusia, tapi ini bisa hancur. Kenapa? Dokter aja tuh sampai bingung gitu loh. Jadi cuman kesisa tangan aja, tangan kecil aja gitu Mas Ivan. Akhirnya dibersihin, dikuretase pada saat itu. Sisa tangan doang? Tangan doang. Selebihnya tuh kayak jelly di blender aja, hancur. Bener-bener hancur. Nggak nyisa apa-apa selain tangan itu doang. Sampai akhirnya aku dikuret, janinnya itu dimasukin ke plastik untuk dikubur kan keesokan harinya. Terus besok juga udah boleh pulang. Pas udah sampai rumah, dimakamin, udah selesai. Aku kayak masih dalam hati tuh kok bisa gitu loh. Sebenarnya ada apa sih gitu kok sampai orang kok kalau emang bener aku dikerjain kok sampai sebegininya gitu loh. Salah aku di mana, salah ibu di mana gitu loh, sampai sejahat ini gitu loh orang. Akhirnya suami bilang, "Mah, kayaknya kita berobat ke tempat lain aja deh. Nanti ayah coba ngomong sama keluarga mama gitu kan, enaknya gimana. Soalnya kan ini menyangkut ibu juga gitu." Ya udah, nggak apa-apa ya gitu. Nah malamnya aku ngimpi, bukan senyatanya aku ngimpi ya Mas Ivan. Aku ngimpi tuh di kamar aku kan depannya pintu itu, aku ngebayangin aku ada di tengah-tengah hutan. Hutannya tuh yang pohonannya tuh gede-gede, tinggi-tinggi gitu. Terus di ujung sana tuh aku ngelihat ada ibu. Ibu tuh lagi duduk di pinggiran sumur timba. Aku panggil-panggil, "Bu, ibu," gitu. Ibu tuh diem aja. Pas aku mau samperin, keluar dari sisi kiri kanan, itu badannya kuda, tapi kepalanya kambing. Itu gede banget. Kiri kanan keluar 3. Jadi ibu tuh kayak ditutupin sama makhluk itu. Dan di situ pas aku sadar, ternyata posisi aku lagi kesurupan dan muntah darah pada saat itu. Oh, di real life-nya nih? Iya, suami yang nanganin. "Mama kenapa? Itu darah udah di kasur, di bantal, di guling, udah di baju semua." Suami juga panik kan. Banyak banget dong? Banyak, sampai darah kental-kental tuh keluar gitu. Manusia emang bisa ngeluarin darah kental? Kan nggak mungkin gitu loh Mas Ivan. Itu tuh darah kental tuh keluar dari mulut. Bener-bener yang namanya bukan muntah darah ya, kayak nyemburin darah lah dari mulut itu. Sampai suami tuh bingung gitu. Merinding aku dengernya teh. Sampai suami tuh bingung gitu, ini kenapa sih gitu kan. Aku habis selesai muntah darah pun pasti langsung lemes. Terus aku selalu nanya, "Mama tadi kenapa ya?" "Mama tadi teriak-teriak," dia bilang gitu. Terus mama langsung nunjuk-nunjuk ke arah pintu. Terus mama langsung ngeluarin darah dari mulut, "Mama muntah." "Mama kenapa?" Aku ceritain. "Ya udah kita nggak bisa lama nih," kata suami gitu. "Kita harus ini nih ngomong nih sama keluarga mama nih, mau nggak mau gitu." Nah setelah udah selesai udah muntah darah gitu, besoknya mulai ngobrol sama keluarga besar. Enaknya
kayak berobat di mana ya gitu, soalnya kan kayak mengancam nyawa banget gitu loh Mas Ivan. Sampai aku yang tadinya nggak tahu hamil, terus mendadak aku tahu hamil sampai jadiin aku tuh bener-bener hancur lebur kan, itu kayak Udah banyak keanehan. iya gitu loh. Yaudah Berarti kalau boleh tanya Teh, selama ibu sakit berarti yang jaga ibu siapa? aku doang. Oh berarti nggak kerja lagi? Nggak kerja, aku libur dulu. Jadi kalau aku ibu udah bisa enakan gitu, diajak ngomong dia bisa membuka mata, aku titip paling sama kakak ipar, akunya kerja gitu. Tapi efeknya udah panjang banget ya. Iya, ngorbanin segala-galanya lah. Dan warungnya juga tutup kan? Tutup, warungnya tutup. Ya udahlah, akhirnya ngobrol keluarga besar, terus ada kakak ipar bilang ke daerah Bogor aja, ke daerah Bogor, ke daerah Cigelap, kata dia begitu. Itu ada orang yang bisa nyembuhin gitu. Kalau mau ke sana aja. Akhirnya kita bikin jadwal tuh Mas Ivan, kita datang ke sana. Tapi lagi-lagi kalau kita mau berobat nyembuhin kita punya penyakit kena orang kayak gitu tuh ada aja gitu loh masalahnya. Tiba-tiba yang ibu ngedrop nggak bisa dibangunin sama sekali itu. Jadi kita bingung gimana bawa ibu ke sana gitu, posisi ibu kayak gini. Akhirnya kita sewa mobil lah gitu kan, yang penting ibu bisa masuk. Akhirnya pas datang ke sana, benar aja di sana dibilang kalau ibu ini terkena kiriman santet dari tetangganya yang emang sirik sama usaha ibu. Kata si orang bisa itu? Kata si orang bisa itu. Terus ibu ini harus mandi minyak pada saat itu, minyaknya dari si orang pintar itu. Jadi biar ibu ini biar bisa agak sedikit bangun katanya. Jadi ibu nih selama itu kan tiduran aja Mas Ivan, jadi kayak kaku sendi-sendinya itu tuh kaku. Ya udah akhirnya ibu dimandiin, terus ibu diobatin. Terus si orang pintar itu ngomong, nanti kayaknya minggu depan Maya deh yang berobat. Soalnya Maya juga kena, dia bilang. Aku bingung, kok aku juga kena? Karena posisi Maya kena itu, kan Maya nyembuhin ibu nih, katanya. Jadi si orang ini yang ngirim santet ini ngerasa Maya nih mau ngebantu ibu. Jadi biar gimana caranya, dua-duanya aja deh gue habisin, gitu maksudnya. Ya udah akhirnya setelah ibu berobat itu kita pulang karena minggu besoknya dipersiapkan buat aku berobat kan. Nah setelah pulang dari situ ibu tuh bisa bangun Mas Ivan, bisa komunikasi. Oh udah bisa ngomong? Bisa komunikasi, bisa ngomong, mau makan tuh dalam artian dia tuh request mau makan apa. Tadinya kan dia enggak, apa yang kita suapin dia makan gitu. Terus aku tanya, ibu yang dirasa apa sih selama ibu sakit? Aku bilang. Dia bilang katanya, nggak tahu ya gue menggigil, terus gue dingin, terus gue nggak tahu ada di ruangan apa ya selama gue sakit, pokoknya itu anginnya kenceng, dia bilang gitu. Karena gue nggak ngelihat ruangan apapun itu, katanya jadi gelap aja. Berarti kayak nggak sadar ya? Nggak sadar. Nah pas aku minggunya berobat lagi nih, nah malamnya itu ada kejadian aneh lagi. Suami aku bilang gini, Ma nanti ayah pulang malam lagi, ya nggak malam banget sih, sekitar 11:30-an. Mama kalau misalnya mau tidur aja. Oh iya gitu. Nah suami ini kalau pulang kerja pasti langsung masukin motor ke rumah nih, ke dalam rumah kan. Nah pas dia udah pulang, udah masukin motor ke dalam rumah, udah ngobrol di kamar, aku pengen kencing nih. Aku bilang sama suami, ya mau pipis dulu ya gitu. Mau dianterin nggak? Nggak usah gitu kan. Terus kan di rumah itu kalau misalnya kita tidur semua lampu mati nih Mas Ivan. Cuman kamar mandi sama teras yang nyala kan. Keluar dari kamar baru selangkah, itu ruang tamu sama ruang makan itu bau busuk. Bau banget busuk. Bau busuk, bau anyir darah, sepintas bau kembang kenanga. Terus aku ngerasa nih, aku ngeliat dari ekor mata sebelah kiri, kok kayak ada orang ya di atas motor suami aku nih. Aku tengok langsung. Itu posisinya ada cewek duduk di atas motor, ngadep pintu depan, tapi palanya tuh patah ke belakang. Jadi palanya kebalik ke belakang. Jadi posisi atasnya dia tuh ini dagu, matanya di bawah patah. Sambil ngelihat. Iya, sambil nyengir ke aku. Sambil nyengir terus ketawa. Nah di situ udah nggak sadar lagi. Tiba-tiba udah di kamar aja. Itu sama kayak yang waktu itu Temanya lihat di jendela? Beda.
Beda lagi? Beda. Kalau yang di jendela kan matanya agak besar. Kalau ini biasa, cuman posisi kepalanya dia ada di belakang. Posisi badannya tetap ngadep ke ini pintu keluar. Habis itu langsung pingsan? Pingsan lagi. Terus langsung suami bilang, "Mama kenapa sih? Katanya mau kamar mandi, ditungguin nggak masuk-masuk, ternyata ada di depan. Ayah bawalah Mama ke dalam kamar," gitu. Terus aku cerita, "Ayah, Mama ngelihat ini. Udah istighfar, udah nggak apa-apa istighfar." Dan asal Mas Ivan tahu ya, setiap dari aku berobat ke Depok itu di kamar mandi selalu ada tetesan darah. Itu nggak pernah tahu tetesan darah itu dari mana. Di lantai? Di lantai kamar mandi. Dan itu bau amis banget. Kamar mandi aku tuh posisinya nggak ada plafon gini. Itu cuman bambu sama kayu kaso. Kalau misalnya ada tikus mati pasti kan kelihatan. Nah itu nggak ada, bersih, cuman ada ceceran darah di kamar mandi itu. Itu banyak. Itu kalau kita siram gitu, ya dia tuh kayak hati aja gitu, kayak hati yang kecil-kecil, serpihan hati kecil-kecil gitu. Itu bau banget, amis sekali itu di kamar mandi. Itu setiap malam ada atau kapanpun? Itu kadang ada 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, pasti itu ada di kamar mandi. Dan itu tuh selalu jadi pertanyaan kita orang rumah gitu loh, ini darah apa gitu, dari mana gitu kan. Pas aku sampai ke Cigelap pada saat itu berobat, terus kan aku suruh mandi minyak dia lagi. Terus dia orang pinternya itu bilang, katanya nggak usah andukan ya, Mai langsung pakai baju aja. Nah aku kan logikanya kalau orang mandi nggak andukan baju basah dong. Nah aku ngebatin nih di dalam hati, terus gue masuk angin dong, gitu kan. Nah si orang pinter ini ngomong, nggak masuk angin, tenang aja, kering. Jadi nggak enak gitu ya, aku ngomong ngebatin dalam hati, dia tahu gitu kan. Oh iya gitu, ya udah aku mandi, keluar dari kamar mandi, pakai baju, bener kering. Padahal itu mandi, rambut basah di kamar mandi, keluar nyamperin dia kering kayak orang nggak mandi aja, kering bener-bener kering. Udah nih berobat ke situ, baru dipegang tali belikat di belakang nih, baru diteken. Itu aku udah langsung pengen muntah. Enak banget nih di sini. Terus dia bilang, "Apa yang dirasa, Mai?" "Ini sih agak-agak mual." Diambilin plastik hitam gede banget tuh Mas Ivan. Kalau mau muntah aja, Mai, jangan ditahan-tahan, keluarin. Itu aku muntah itu darah semua yang keluar. Itu darah segede-gede apa tahu, itu keluar semua tuh ke situ. Terus aku suruh merem. Maya nanti merem ya. Nanti kalau merem, Maya ngelihat ada sosok, yang Maya lihat, Maya istighfar aja. Maya nyebut dalam hati Maya, nggak usah diceritain orangnya siapa. Kalau emang itu sejenisnya Maya paham itu orangnya, cukup Maya yang tahu aja gitu. Dan di situ yang bisa ngobatin ini dia bilang kayak gitu, itu Maya ngelihat ada sosok suami istri. Tapi Maya tuh nggak ngelihat matanya. Jadi Maya cuma lihat dari hidung ke bawah. Jadi Maya cuma lihat senyumnya dia aja, suami istri ini. Dan di situ Maya langsung paham. Ini gue kenal orangnya. Oh tahu? Tahu, karena itu emang sering belanja di rumah tadiannya. Akhirnya di skip sama Maya sampai yang orang pintar ngomong, "Maya udah ngelihat orangnya." "Udah Pak, ya udah tahan. Habis ini ibu ditanyain lagi," gitu kan. Itu darah sekantong plastik itu Mas Ivan. Logikanya orang darahnya siapa sih bisa ngeluarin, bisa muntahin darah sekantong plastik gede gitu. Penuh? Penuh. Itu kakak ipar, ibu itu nangis semua. Itu Maya nggak sadar ya, ini di sini udah darah semua, di baju udah darah semua. Karena kan yang namanya muntah kita nggak kontrol kan. Itu di lantai, di karpetnya yang nyembuhin juga udah darah semua. Ini darah Maya, ini bukan darah sembarang darah, ini bukan darah manusia. Ini kiriman, dia bilang. Maya tahu nggak? Manusia itu sukmanya ada 7, kalau kata dia nih. Ibu nih, beberapa sukmanya ada di sana lagi ditawan. Termasuk Maya. Makanya ibu tuh nggak bisa ngomong. Makanya ibu tuh kemarin-kemarin tuh dilihatnya tuh lemas. Ibu tuh dilihatnya tuh kayak orang nggak semangat. Karena beberapa sukmanya ibu udah ditawan di sana. Terus dia tuh bilang lagi ke Maya. Maya sebelumnya sempat mimpi. Ini diceritain. Padahal Maya nggak pernah cerita apa-apa tuh Bang.
kok bener semua ya yang dia omongin ke Maya, kok bener semua, kok dia tahu lah gitu. Dari situ Maya paham, oh ya akhirnya ibu nih ditaruh lagi kan, diberobatin lagi, biar seenggaknya nih apa yang Maya lihat bener nggak sih sama yang ibu lihat gitu. Nah ibu pada saat itu dipegang lagi tali belikatnya, terus dibilang ibu kalau misalnya ibu nanti ngelihat sosok yang seenggaknya ibu kenal, ibu nggak usah ngucap apa-apa, ibu cukup istighfar dalam hati, yaitu orang yang ngerjain ibu. Pas ibu dipegang, nah ibu tuh ngelihat bagian mata ke atas. Terus ibu tuh langsung diem, kata ibu. Pas ibu udah selesai diobatin, ibu ngomong ke aku, tahu nggak orangnya siapa? Tahu. Aku cerita orangnya si A, ibu bilang iya benar. Ternyata match nih antara aku sama ibu. Pas diobatin lagi nih, mau dibersihin lagi nih, Maya nih. Maya kan turunannya cuma Sunda sama Betawi nih ya bang. Tiba-tiba pas lagi diobatin lagi, Maya nyinden di situ. Nyanyi Jawa yang paseh banget. Dan itu Maya kerasukan nyai apa ya dia bilangnya. Nah itu tuh kata nyainya, anak ini sama ibunya sebagian sukmanya sudah ditawan oleh pengikut saya karena sudah dibeli sebelumnya nyawanya. Ada di gunung. Itu terucap dari tema ya? Iya, terucap. Diceritain tuh? Iya, jadi gunung ini katanya gunung yang emang buat orang-orang nyari pesugihan, nyari kekayaan tuh dari situ katanya. Nah ada yang jagain lagi, tapi ngomongnya pakai bahasa Jawa ya, kalau buat diulang lagi Maya nggak ngerti dah tuh bahasa Jawanya. Nah ada lagi yang jagain anak ini biar nggak bisa ke sana, biar nggak bisa nyelamatin ibunya, itu namanya. Nah kalau kamu mau nebus nyawa anak ini harus nyiapin 2 ayam cemani. Pada saat itu nyari ayam cemani kemana bang? Susah. Satu susah, kedua pasti harganya mahal banget kan. Saat itu juga buat besok. Jadi itu berobat hari Kamis. Jadi besok itu hari Jumat harus disembeli, darahnya dimasukin ke kendi, dimasukin sama kain kafan sama kain hitam, dikubur di depan rumah sebelum orang-orang sholat Jumat. Jadi tebus nyawanya tuh harus kayak gitu. Nah di situ suami negosiasi sama si orang pintar ini, Pak kayaknya kalau nyari ayam cemani ini kan udah malam. Kalau nyari ayam cemani mau nyari di mana Pak? Coba Pak kalau bisa yang lain, mungkin bisa diusahain, katanya suami gitu kan. Coba saya ngomong lagi nih sama Maya. Jadi Maya nih kesurupan nih bang, kesurupan. Ngomong lagi sama Maya pakai bahasa Jawa. Oh ya udah nggak apa-apa. Pakai ayam kampung 3, dibeli, disembelih, darahnya dimasukin ke kendi, dimasukin juga kain kafan, dimasukin juga kain hitam, dikubur sebelum orang-orang sholat Jumat. Ya udah nih akhirnya deal. Dari situ Maya sadar. Ini nanti pulang kalau bisa mandi kembang ya, kata dia gitu, buat ngebersihin Maya nih gitu. Soalnya yang lebih parah soalnya kayaknya Maya nih, karena Maya ini penghalang ibunya buat cepet sembuh gitu. Ya udah, nanti beli kembang, pokoknya selain kembang kantil, nggak pakai kembang kantil, kembang 7 rupa tapi nggak pakai kembang kantil. Akhirnya beli itu bang kita. Sampai rumah jam 12 lewat lah, setengah 1, itu Maya dimandiin. Dan itu suara apa aja ada pada saat itu. Yang bau anyir, bau busuk, terus udah gitu juga suara orang teriak, suara orang minta tolong, suara orang ketawa, itu ada semua pada saat Maya dimandiin. Itu bener-bener, itu rumah bukan senyatanya, bukan kayak Maya punya rumah gitu, nggak nyaman gitu posisinya. Karena kayak ngerasa, ini bukan rumah gua, ini gua ngerasa gua serem banget sih ada di sini gitu. Selesai mandi, udah lah nih kan ke kamar, terus sempat yang orang pinter ini ngomong katanya kalau misalnya terjadi apa-apa sama Maya ini nanti di video callin aja, karena kan posisinya jauh, nggak mungkin bolak-balik Depok Bogor kan, di video callin aja gitu. Akhirnya singkat cerita Maya tidur, nah di mimpi Maya itu Maya ngelihat lagi sosok itu. Jadi dari kiri kanannya itu ada sosok yang badannya tuh kuda, kepalanya tuh kambing, itu lagi mau nyeret Maya. Jadi dia tuh kayak dendam gitu loh bang, mau nyeret Maya gitu. Nah
Maya. Ini di mana? Di hutan juga? Iya, posisinya itu Maya pokoknya selalu lihat itu di hutan. Posisinya selalu lihat itu di hutan. Nah, pas Maya sadar, itu Maya udah muntah darah lagi ternyata di kamar. Suami tuh sampai bingung, ya Allah ini gimana ya. Ternyata tuh udah lagi video call sama. Ya udah baca-baca gitu. Itu tuh darah udah di mana-mana lagi, Bang. Jadi itu yang lebih parah, yang selalu muntah darah tuh Maya gitu. Ibu tuh udah, alhamdulillah udah sehat-sehat aja tuh pada saat itu. Cuman yang difokusin nih kayaknya Maya lebih parah gitu kan. Sampai udah besokannya suami tuh subuh-subuh harus nyari ayam ke pasar kan, ayam kampung dia beli, dia taruhlah di dapur. Nah dapur Maya itu ada bupet. Bupetnya tuh buat naruh piring-piring yang nggak kepake lah ibaratnya. Nah Maya pas bangun pagi itu ke kamar mandi buat kencing. Maya lihat nih pertama pas ke kamar mandi, oh iya ada ayam 3, oh suami gue udah beli ayam ya. Cuman di dalam hati tuh kayak sedih aja gitu loh Bang, kayak emang ada ya kayak ginian ya, kayak masih nggak percaya gitu loh, emang ada ya kayak ginian ya gitu, tapi gue ngalamin loh gitu. Selesai kamar mandi, karena nggak pakai kacamata, Maya lihat lagi, kok ayamnya jadi ada 5 ya. Yang Maya lihat ayamnya 5, padahal pas ke kamar mandi Maya lihatnya 3. Keluar dari kamar mandi, Maya lihatnya 5. Sampai Maya tegesin, Maya maju. Ternyata bukan ayam yang 2, tangan. Tangannya tuh udah keriput, putih, dia tuh ngusap-ngusap ayam. Keluar dari bupet piring. Tangan doang, 2, dia lagi ngusap-ngusap ayamnya itu. Lagi diusap-usap sama dia. Dan di situ Maya langsung teriak lagi, ayah tolong. Itu jelas banget pas suami Maya datang, dilihat ayamnya 3 lagi, yang 2-nya udah nggak ada. Mama ngeliat apa? Kata suami Maya. Ini tadi ada tangan apa sih? Ayam. Enggak, tadi ada tangan 2 ayam. Itu benar-benar kayak siang-siang, maksudnya sekitar jam 9, jam 10 gua ngeliat kayak gituan gitu loh, siang kok bisa gitu loh. Udah masuk ke kamar lagi gitu. Dan Maya tuh nggak boleh ketemu sama orang yang ngerjain Maya itu selama 7 hari. Jadi kan Maya pernah bilang sama Bang kan kalau yang makan di rumah itu kan ada 19 orang. 20 orangnya sebenarnya yang kerja. Karena kan yang satu itu adiknya dari si konveksi ini kan. Nah ternyata emang yang ngerjain Maya itu yang 1 orang itu sama istrinya. Yang emang ngerjain. Kenapa dia nggak pernah makan di situ ya? Iya, karena satu dia sirik nih. Dia pengen kalau ini nggak ada kan bini gue bisa usaha di sini nih. Berarti yang Maya sama ibu lihat dia itu, iya, orang itu? Iya, matching. Kalau Maya suami istri, kalau ibu istrinya aja. Nah pas ngomong lagi nih sama suami, kayak flashback gitu kan ya. Ini yang waktu mama berobat di sini, mama ngeliatnya si ini loh ya. Waktu ayah pertama kali ngimpi yang badannya buaya, mukanya manusia siapa? Terus dia bilang, si ini. Bener Bang. Orang itu juga yang suami Maya lihat awalnya. Jadi pas setelah Maya lihat tangan itu Bang, akhirnya kan suami mutusin buat cepet-cepet nih nyembeli ayamnya gitu kan. Akhirnya ayamnya itu disembeli sama suami, terus darahnya ditaruh di kendi, dimasukin bareng sama kain kafan, sama kain hitam, dikuburlah di depan rumah. Oh, di rumah dikuburnya. Sebelum orang-orang berangkat sholat Jumat pada saat itu. Udah dikubur terus dicor, karena kan sedikit doang kan, dicornya juga cuma sedikit kan. Nah pikir Maya setelah itu udahlah beres tuntas. Cuman PR itu nggak boleh keluar rumah itu selama 7 hari. Nah selama 7 hari itu Bang, orang itu nyari-nyari Maya. Yang ngerjain Maya itu. Kan pintu selalu ditutup nih, pintu rumah kan. Setelah kejadian itu kan pintu rumah selalu ditutup. Orang itu tuh ada aja datang ke rumah, tok-tok, assalamualaikum, nenek jualan nggak? Padahal cuma buat ngeliat Maya. Jadi emang kata Pak Ustadznya nggak boleh ketemu orang itu lagi selama 7 hari. Kalau ketemu lagi, udah ambiar semua yang udah dijalanin. Termasuk yang motong ayam itu udah ambiar. Karena dia pun akan berbalik dapet balanya gitu loh. Dari apa yang dia kerjain itu berbalik dapat balanya. Karena kan dia nggak tahu kalau misalnya Maya ini bakalan berobat kan. Ya udah akhirnya. Nah itu tuh selama 7 hari muter aja Bang. Kalau pintu depan Maya ditutup, dia ke pintu samping. Jadi Maya tuh bener-bener kayak orang yang nggak boleh ketemu sama siapa-siapa lah. Itu yang lebih sulit tuh itu.
Ya udah, pada saat itu nggak ada kejadian apa-apa lagi. Maya pikir udah santai kan Bang, udah lepas 7 hari kerja nih, Maya masuk kerja. Ternyata pas Maya masuk kerja, itu kejadian lagi. Di kerjaan tiba-tiba pingsan, itu muntah darah lagi. Itu darah di komputer, di meja, di keyboard, di mouse, itu semua darah semua. Sampai suami Maya tuh lagi kerja di telepon sama orang kantor Maya kan. Ini Maya, kenapa muntah darah lagi? Pas suami Maya datang, ya posisinya itu udah meja kerja Maya udah darah semua. Udah Tiba-tiba muntah darah atau? Muntah darah lagi, pokoknya. Udah nggak sadar? Nggak sadar. Tiba-tiba langsung katanya yang ngeliat Maya ya, teman Maya. Tiba-tiba lagi ngetik-ketik, terus ngejatohin pala, drak gitu ke meja. Terus langsung nyemburin darah itu ke tembok, terus ke mouse, terus ke keyboard gitu. Terus katanya Maya bangun lagi, terus megang bangku, melotot, nyemburin darah lagi ke komputer. Dari situ langsung jatuh ke bawah, terus suami Maya ditelepon dari situ. Langsung disembuhin, dan gak lama kata suami Maya, Maya bangun, duduk sila, terus ngomong sama suami Maya, itu bacain ayat kursi. Nah suami Maya bingung, lah ini kan Maya lagi kesurupan, ini kemasukan siapa gitu kan, ini siapa? Ternyata Maya kemasukan almarhum ayah Maya. Dia bilang, ini Bapak Gung, ini Bapak, ini Maya mau ditarik lagi, kata dia ngomong gitu, ini Bapak tolong bacain. Padahal Bapak Maya udah meninggal Bang, cuman dia kayak masuk ke dalam Maya gitu. Terus ya udah. Suaranya suara Bapak, bukan suara gitu. Maya, suara Bapak. Akhirnya udah setelah dari situ bener-bener kata suami Maya, udah kayaknya Mama nggak bisa deh Mah keluar rumah, bener-bener biarpun udah 7 hari posisinya kayak Mama masih diintai. Ternyata bener Bang. Setelah 7 hari Maya nggak boleh ngeliat orang itu, Maya pikir kan aman-aman aja. Nah ternyata tuh enggak, ternyata tuh Maya masih diintai sama orang itu. Jadi orang itu tuh kayak dendam gitu sama Maya gitu. Ya udah akhirnya Maya pulang ke rumah. Bentar, tadi kalau saya jadi rekan kerja kayak trauma deh. Ngeliat tiba-tiba. Iya, itu teman kerja Maya kan kebetulan ponakan sendiri, itu dia sampai nangis Bang. Dia di pojokan sampai kayak yang trauma gitu. Iya, saya juga trauma Teteh kenapa gitu, Teteh kenapa? Itu darahnya banyak banget. Itu Teteh kenapa? Itu bener-bener pas Maya nggak kerja, dia juga nggak masuk kerja, sakit ya. Padahal dia cuma ngelihat Maya doang kayak gitu. Iya. Nggak cuman sih Teh, itu luar biasa sih buat gitu. Itu 3 hari dia sakit, itu langsung nggak masuk kerja katanya gitu. Itu meriang, jadi yang kebayang-bayang tuh Teteh. Nah dia kan peka juga nih. Nah dia sempat ngelihat ada sosok. Padahal saya nggak bilang nih ya, kalau misalnya pernah ngelihat sosok ini. Nah dia tuh bilang, Lia ngelihat Teteh di belakangnya tuh kayak ada kuda tapi palanya kambing loh Teh, 1 katanya. Cuman dia lihatnya 1, padahal Maya nggak pernah cerita sama dia kalau Maya tuh ketemu sama sosok itu. Akhirnya suami dari situ bilang, ya udah kita pindah, nggak bisa kita tinggal di situ. Pas kita mau pindah, itu sorenya sampai malam itu binatang ada aja Bang. Binatang apa aja masuk ke dalam, itu yang jenisnya kita nggak tahu itu binatang apa, masuk ke dalam. Lipan, luwe itu masuk ke dalam, kita mau sapu itu nggak ada. Jadi benar-benar rumah itu benar-benar kayak di hutan. Gimana sih? Yang binatang yang di hutan ada, itu ada di dalam rumah gitu loh. Tuh. Jengking gitu banyak tiba-tiba? Iya, banyak. Itu tidur aja udah nggak nyaman Bang. Masuk kamar? Ada ulet bulu di kamar. Beberapa ulet bulu masuk di kamar. Jadi benar-benar itu rumah tuh udah kayak hutan, binatang apa juga ada. Tapi gitu. tiba-tiba hilang? Tiba-tiba hilang, asal kita mau ambil sapu, kita mau itu nggak ada. Kita cari, kita bongkar nggak ada. Ya udah akhirnya dari situ Maya pindahnya juga Maya dulu nih yang dipindahin, nggak ketemu orang itu. Maya dikeluarin dari rumah itu pagi setelah sholat subuh itu Maya pergi ke rumah kakak ipar dulu, terus disusul sama keluarga Maya yang pindah. Nah di rumah kakak ipar juga Maya diteror Bang, sampai rumah kakak ipar Maya baru duduk nih di teras, lu mau pindah Maya? Iya. Itu tiba-tiba Bang, pluk, itu suara kayak suara jatuh tapi di depan. Dari situ abis suara itu jatuh, itu bau anyir. Terus kakak ipar Maya kan orangnya bisa ngeliat kan, masuk Maya, masuk. Itu ada yang ngikutin lu, masuk. Sampai sebegitunya Bang.
ibarat kayak Maya lepas dari dia tuh sampai segitunya gitu, sesulit itulah ibarat katanya. Sampai kakak ipar Maya tuh nyembunyiin Maya keluar dari rumah dia tuh nggak lewat depan, lewat belakang tuh yang ditutupin pakai jaket, dibawa bener-bener kayak narapidana yang lagi diumpetin gimana sih gitu. Cuman ini tuh kita diintanya sama makhluk gaib gitu yang kita nggak lihat gitu loh. Dan dari situ baru Maya pindah dan sampai sekarang alhamdulillah sehat-sehat aja sih Bang setelah pindah dari rumah itu. Dan ternyata rumah yang tadinya Maya ditempatin sama dia Bang, yang ngerjain Maya. Dan dia buka warung di situ sampai sekarang. Oh berarti setelah kejadian itu yang muntah dari kantor itu terakhir ya? Terakhir, terus akhirnya pindah rumah, menjauh dari situ. Lalu rumahnya dijual? Nggak dijual kan, itu Maya sewa. Oh. Itu Maya sewa. Sewanya diambil sama dia yang ngerjain Maya. Jadi dia buka warung di situ. Sama kayak warung yang ibu buka. Dan orang situ tuh udah tahu ternyata selama ini nenek sama Maya itu sakit dikerjain dia. Sampai orang situ asli situ ngomong begini, kalau ada orang meninggal, lu yang gue cari. Lu yang gue usir dari kampung gue. Sampai orang sana asli ngomong begitu. Oh berarti orang itu udah ditolak dong sama... Sebenarnya sih udah, karena mungkin kan di situ kan kakaknya kan yang konveksi itu kan beli rumah hampir di blok itu Bang. Blok itu tuh hampir semua dibeli rumah sama dia. Oh. Jadi dia tuh kalau beli rumah nggak nawar lagi. Misalnya dia suka sama rumah ini, Bu ini rumahnya dijual nggak? Misalnya, ya udah lu mau berapa 2M? Ya udah hari itu juga dikasih. Kalau kita kan tawar menawar rumah, kalau dia enggak, apa yang kita ucap dia kasih. Kayak satu blok itu jadi ruang lingkupnya dia. Nah itu yang rumah bekas Maya tinggalin itu ditinggalin sama adiknya itu. Katanya orang asli sana kan masih calling-callingan sama Maya kan. Yang tadiannya sering makan di rumah nenek udah nggak ada Mai. Kata dia ngomong gitu, yang orang Sunda itu udah nggak ada. Jadi yang makan di rumah dia tuh yang cuma sekumpulan orang-orang terdekat dia aja. Oh, gitu. Kenalan-kenalan dia aja. Iya. Gitu. Orang situ mah udah nggak mau gitu nggak mau. Terus sampai sekarang masih? Masih. Pokoknya dia diancam kalau sampai ada korban selain nenek sama Maya, lu pergi dari kampung ini. Sampai dibilang gitu kok sama orang situ. Itu udah tahu semua Bang, daerah situ sampai RT-nya pun tahu. Oke. Nah jadi sebenarnya sih aku masih bingung, konklusinya tuh sebenarnya si yang punya konveksi itu nyerang Maya sama ibunya itu sebagai korban dia punya ritual pesugihan atau sebenarnya iri bisnis aja? Jadi yang punya konveksi itu kan dia harus menumbalkan orang kan Bang. Nah dia tuh udah sempet numbalin anaknya. Jadi, gitu? Iya. Jadi si istrinya ini udah pernah cerita ke Maya. Jadi Maya nggak tahu ya, ini istrinya ini antara polos atau emang bego tuh beda-beda tipis kan kadang. Nah dia tuh cerita sama Maya, sebelum dia punya rumah di Jakarta, suami aku tuh ninggalin aku Mbak pas aku hamil anak 9 bulan. Dia pergi ke Jakarta, anaknya lahir. Tuh anak lahir nangis terus nih sama 3 hari 3 malam. Nah suamiku itu nelpon aku katanya. Dia bilang udah punya rumah di Jakarta. Padahal suamiku baru 1 bulan loh Mbak tinggal di Jakarta tapi udah bisa beli rumah. Hebat kan Mbak suami aku. Istrinya ngomong gitu. Pada saat suami aku selesai nelpon, anak aku meninggal Mbak. Kita yang orang awam aja paham gitu loh Bang. Kok bisa gitu loh. Terus yang datang ke tempat aku Mbak nyelawat, terus dia bilang gini, udah nggak apa-apa ikhlasin aja ya, soalnya ini kan nanti kamu bakalan senang. Dia bilang gitu. Dan dia juga pernah hamil katanya, itu usia kandungannya itu 7 bulan atau 8 bulan, itu keluar sendiri aja pas dia lagi keluar rumah, mau naik motor, keluar sendiri aja. Janinnya keluar sendiri. Brojol sendiri? Dia nggak ngerasain sakit, keluar sendiri aja. Jadi kan kayak katanya pesugihan itu kan memakan korban. Jadi dia tuh antara konveksi ini sama si adiknya ini kan ada ibaratnya lu mau Maya sama ibunya ya udah nggak apa-apa buat pesugihan lu, gue pengen rumahnya, gue mau usaha di situ. Jadi ada antara keuntungan si kakaknya yang konveksi ini sama siriknya adiknya ini atas rezekinya ibu itu kan terlaksana gitu. Jadi 2 orang ini membantu untuk pesugihan dan santet itu. Iya, oke, terjawab berarti ya.
Berarti setiap tahunnya mungkin ada yang meninggal aja ya dari pihak keluarganya mereka? Tetangga banyak. Tetangga Ada sekitar 2 orang. Tetangganya di situ? Iya. Jadi misalnya bulan pertama tetangga dapat seling 2 bulan, 3 bulan meninggal lagi. Meninggalnya tuh nggak sebab. Jadi nggak wajar. Lagi arisan, tiba-tiba dia di luar udah posisinya duduk terus mangap. Bingung meninggalnya kenapa? Dokter bilangnya cuma ya udah jantung. Yang meninggal dadakan kan di mana-mana dokter bilangnya jantung kan. Ya udah. Yang satu lagi juga gitu? Sama. Meninggalnya sama. Lagi habis bulu tangkis, ngopi di luar, istrinya keluar, tiba-tiba di luar udah mangap suaminya. Waduh, itu terjadi setelah Kamaya pindah? Iya. Setelah Temaya pindah itu? Setelah Maya pindah. Iya. Jadi, ya? tapi susah juga mau dibuktiin gimana iya, gitu namanya kan. itu kan gaib Bang, nggak bisa dipakai. Gimana pidana? Iya kan nggak ada undang-undangnya juga kan. Kita nggak bisa memfitnah orang juga. Nah tapi biasanya cerita-cerita gini ujung-ujungnya bad ending nih Teh. Nah pelaku pesugihannya sampai sekarang masih nikmat-nikmat aja tuh? Enggak. Nah itu gimana? Dengar kabar terakhir dia sekarang jadi supir travel. Si yang punya konveksi? Iya, si yang punya konveksi ini karena sebagian dari karyawan itu kan alasan sakit pulang ke kampungnya meninggal, alasan sakit pulang ke kampungnya meninggal. Jadi ada beberapa pulang ke kampung meninggal. Nah yang ada di situ ketakutan. Jadi pada kabur. Oh karyawannya cabut? Karyawannya pada cabut gitu. Jadi kayak udah mencium nih bos gue begini nih gitu. Akhirnya nggak ada karyawannya sama sekali. Dan katanya sekarang banting setirnya jadi itu supir travel buat makan sehari-hari. Berarti konveksinya tutup? Tutup. Cuman nggak tutup banget sih katanya. Ada sebagian buka, tadinya kan beberapa rumah itu diisi konveksi semua Bang. Nah sekarang tuh cuman karyawannya yang dia kenal aja. 3 orang terus juga nggak banyak. Jadi dia banting setir bikin usaha travel buat orang pulang kampung, buat ngegaji karyawannya. Gitu aja sih. Itu rumahnya banyak Bang, tiap bulan beli rumah di situ. Oh gitu. Pokoknya sederetan Maya itu ada 15 rumah, sebagiannya ada rumah dia semua. Dan itu setiap sebulan sekali itu dia beli rumah. Dan dia setiap beli rumah ada yang meninggal. Kalau enggak meninggal ya istrinya lagi hamil ya keguguran. Gitu aja. Ya aneh juga sih ya, kenapa polanya sama terus gitu ya. Nah ini mungkin bisa diambil pelajaran ya. Kalau mau sukses aja nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan Bang, yang instan cuma super mie. Yang instan cuma super mie. Dan itu juga diminta sama kuntilanak kan super mie-nya. Benar. Iya. Udah punya bisnis, udah punya penghasilan, jangan kufur nikmat Anda ya. Mau lebih juga, ya kita bisnis yang sewajarnya dan ikhtiar yang sesuai dengan syariat aja lah ya Teh ya. Jangan sampai kayak gitu-gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah nggak ada apa-apa ya. Sehat-sehat aja. Tapi ya ada yang harus dikorbankan dari cerita ini ya. Traumatik dari Temaya dan keluarga, dan juga harus meninggalkan lingkungan kecilnya ya. Iya betul. Untuk hidup di lingkungan baru ya. Jadi kalau lewat situ tuh kayak sedih aja gitu loh Bang. Sedih aja gitu, kayak gue dari kecil di sini, gue kenal ini tuh udah kayak saudara sendiri gitu. Terus gue harus pindah sekarang di lingkungan yang baru gitu. Kadang sampai sekarang kalau jalan-jalan sama suami masih lewat situ. Cuman kayak mengenang masa lalu aja gitu. Bukan mengenang yang pahitnya ya, mengenang masa lalu tinggal di situ aja. Iya. Karena mungkin udah 20 tahun lebih ya di situ. Lebih Bang, 30 tahun 30? lebih. Susah tuh move on-nya. Susah. Susah banget. Oke deh, thank you banyak ya Iya. Temaya atas ceritanya. Semoga dengan membagikan cerita ini bisa memberi pesan lah ya bagi yang nonton untuk selalu berbuat baik dan sesuai ajaran agama lah. Jangan sampai melenceng kemana-mana gitu ya. Semoga bisa diterima dan diambil pelajarannya buat teman-teman semua yang nonton ya. Terima kasih sekali lagi Temaya. Semoga sehat selalu ya. Jangan sampai ketemu sama tetangga yang random lagi ya. Kayak gitu ya. Tapi udah nggak ada tanda-tanda itu kan di tempat yang baru kan? Enggak, amin. Alhamdulillah sekarang mah bersih pokoknya. Bersih ya. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi Temaya. Itu deh guys, cerita yang luar biasa banget dari Temaya. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada kisah-kisah seperti ini, jangan malah kalian takut, tapi kalian harus makin yakin dengan kebesarannya. Gue Ivan Haryo, Temaya pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.